Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas satu soal mengenai planet yang berosilasi di dalam daerah berdebu kosmis. Jadi ada sebuah planet bermassa M berada di dalam daerah yang di sekitarnya terdapat debu kosmis dengan rapat massa per volume ρ. Jadi ini ada massa M, dia sedang berada di dalam daerah yang memiliki debu kosmis. Debu kosmis itu bisa dapat dipandang sebagai sebaran massa yang seragam dengan rapat massa per volumenya ρ. Daerah yang ditempati debu kosmis ini berbentuk bola. Jadi ini sebenarnya bola ya. Lalu planet tersebut mengorbit pusat bola tersebut, ini pusat bolanya, dengan lintasan lingkaran berjari-jari R. Jadi daerah yang punya debu kosmis ini bentuknya bola, massa M ini, planet M besar itu ada di dalamnya, dan planet M ini dia mengitari pusat debu kosmis itu dengan lintasan lingkaran berjari-jari R. Lalu bila planet tersebut diberi gangguan sebesar delta pada arah radial, berapa periode osilasi planet tersebut di arah radial? Jadi nanti maksudnya si M ini akan disentil sedikit keluar sebesar delta. Jadi nanti dia selain berputar dengan orbit lingkaran, tapi dia akan berosilasi juga di arah radial. Jadi sembari dia berputar, dia juga R-nya berubah-ubah. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini dijamin bahwa deltanya itu sangat kecil dibandingkan dengan R, dan massa M ini, planet M ini tidak pernah keluar dari daerah yang berdebu kosmis ini. Jadi simpangannya sangat kecil. Berapa periode osilasinya di arah radial? Pause videonya kalau teman-teman ingin mencoba, kita akan bahas sebentar lagi. Oke. Pertama-tama, kita harus cari dulu apa pengaruh dari debu kosmis itu ke planet bermassa M tadi. Tentunya, debu kosmis ini akan menyebabkan medan gravitasi di mana planet M itu berada. Bagaimana mencari medan gravitasi karena debu kosmis ini? Kita bisa mencari dengan hukum Gauss. Kita buat dulu permukaan Gauss berbentuk bola dengan jari-jari R kecil. Jadi R kecil ini posisi acak aja ya, yang terletak sebesar R dari pusat bola. Oke, bunyi hukum Gauss-nya seperti ini. Integral tertutup E dot dA sama dengan 4pi dikali G dikali massa yang terlingkupi. Karena E-nya itu seragam, tidak ada titik yang spesial di sepanjang permukaan Gauss kita, E-nya bisa kita tarik keluar dari integralnya, tersisa integral tertutup dA, yang mana hasilnya adalah luas permukaan Gauss yang kita punya tadi. Karena kita sudah memilih permukaan Gauss berbentuk bola, berarti hasilnya 4pi R kuadrat ya, itu luas permukaan Gauss kita. Sama dengan 4pi kali G kali ρ dikali massa yang terlingkupi. Massa yang terlingkupi berarti ρ dikali volume permukaan Gauss kita, yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Oke, dari sini kita bisa dapat bahwa medan yang dirasakan di titik R dari pusat bola itu adalah 4/3 pi G ρ R. Oke, itu kita simpan dulu. Setelah itu kita perlu mencari kecepatan orbitnya dulu. Kan massa M ini mengorbit dengan lintasan lingkaran, dia bisa menempuh satu lintasan itu dengan waktu tertentu. Nah, sekarang kita mau cari seberapa cepat sih si massa M ini mengorbit dalam lintasan lingkaran itu. Oke, untuk mencarinya, kita perlu tinjau gayanya dulu. Kita tinjau gaya arah radial, sigma F sama dengan MA. Lalu ada gaya apa aja yang dirasakan oleh planet M ini? Hanya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini kita dapatkan dari medan yang ia rasakan. Medan ini kita dapatkan dari sini ya. Kan jari-jarinya R besar, jadi kita ganti dengan R besar. Medan gravitasi dikali massa planet itu sendiri. Nah, itu nanti kita dapatkan gaya gravitasi yang bekerja di planet itu. Ini gaya gravitasi yang ia rasakan sama dengan M dikali A.
karena si planet ini bergerak menempuh lintasan lingkaran, maka dia punya percepatan sentripetal, arahnya ke pusat lingkaran, yang besarnya omega kuadrat R. Kita sebut omega dengan omega 0, maksudnya itu omega orbitnya gitu ya. Kita dapatkan omega orbitnya itu akar 4/3 pi Gero. Oke. Selama menempuh orbit lingkaran tadi, si planet ini akan berosilasi kan di arah radial. Jadi terkadang jarak dia dari pusat bola itu R, kadang R plus delta, nanti kadang R min delta, atau terkadang di antara kedua itu. Selama dia berubah-ubah R-nya itu, selama dia berubah jarak radialnya itu, omeganya itu tidak tetap. Omeganya akan berubah-ubah, tapi yang tetap apa? Yang tetap itu momentum angularnya. Karena si planet ini hanya mengalami gaya yang arahnya sentral ke pusat, ke arah pusat bola itu ya. Jadi kalau kita tinjau torsi terhadap pusat bola sini, tidak ada torsi yang dirasakan oleh planet terhadap titik itu. Jadinya momentum angular planet terhadap titik itu juga konstan. Sehingga kita perlu cari momentum angular si planet itu berapa, yaitu kita bisa cari dengan ekspresi ini, mr kuadrat kali omega 0. Kita dapatkan momentum angularnya seperti ini. Oke, setelah itu kita perlu cari apa? Kita harus tahu dulu omega planet sebagai fungsi R. Jadi R kecil gitu ya. R kecil itu jarak planet dari pusat bola. Kan tadi bisa berubah-ubah tuh. Nah, kita perlu tahu omega sebagai fungsi R kecil itu bagaimana. Kita bisa dapat dari kekalan momentum angular, L sama dengan mr kuadrat kali omega. Ini omeganya beda dengan omega 0 tadi ya. Omega 0 itu kan omega saat dia orbit. Di orbit lingkaran itu tanpa gangguan gitu kan ya. R ini juga beda dengan R besar. R besar itu jari-jari orbitnya. R kecil itu jarak acak aja. Kalau kita ambil titik acak aja. Kalau misalnya si planet ini punya jarak R kecil dari pusat bola, maka omeganya adalah ini. Nah, semacam itu ya. Dari situ kita bisa dapat bahwa omega sebagai fungsi R-nya seperti ini. Oke. Setelah kita dapatkan besaran omega sebagai fungsi R, kita harus susun persamaan osilasinya. Ini adalah bagian utamanya ya. Kita harus susun persamaan osilasinya dari hukum Newton. Kita tinjau gaya arah radialnya, sigma F sama dengan MA. Idenya aku akan menyatakan semua variabel ini, menyatakan persamaan osilasinya nanti dalam variabel delta. Sehingga aku perlu menyatakan semua bentuk gaya ini nanti dalam variabel delta. Seperti itu ya. Oke, ada gaya apa aja yang bekerja di planet itu di arah radial? Yang pertama ada gaya gravitasi, min 4/3 pi Gero dikali mr. Min 4/3 pi Gero dikali r ini adalah medan gravitasi di situ. Dikali massa planet itu jadi gaya gravitasi yang ia rasakan. Kenapa kita kasih negatif di sini? Karena arahnya masuk ke dalam. Kita bersepakat bahwa arah positif itu keluar ya. Setelah itu ada gaya sentrifugal M dikali omega kuadrat dikali R. Barang ini adalah omega kuadrat yang kita dapatkan dari sini. Oke. Dari persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Kedua ruas kita bagi M dan dua suku ini kita gabungkan jadi satu. Oke. Ini adalah suatu konstanta, jadi nggak masalah. Ini seharusnya aku ingin bentuk linearnya. Tapi di sini kita masih belum bisa dapat bentuk linearnya. Kenapa kok kita mau bentuk linearnya? Karena bentuk umum persamaan osilasi itu kan X double dot ditambah omega kuadrat X sama dengan suatu konstanta atau 0 gitu ya. Kita mau omega kuadrat terus kali kesebandingan X yang linear. Kita udah punya X double dotnya ini. Kita mau nanti di depannya ini suatu omega kuadrat. Yang ini kita mau kesebandingannya linear. Bagaimana cara mengubah hubungan yang tidak linear ini menjadi linear? Kita bisa gunakan ekspansi binomial. Ingat bahwa R kecil itu,
jarak planet itu ke pusat bola itu bisa kita nyatakan sebagai R besar ditambah delta. Jadi delta ini simpangannya seperti itu ya. Dengan delta per R itu kurang dari 1. Sangat kecil dibandingkan 1. Oke. Ingat juga kalau kedua ruas ini aku turunkan, karena R besar itu suatu konstanta, jadi R double dot itu sama dengan delta double dot. Oke. Dari sini kita bisa mengaproksimasi suku yang ini ke dalam suku linearnya. Kita ubah R kecil dalam menjadi R ditambah delta. Jadi seperti ini. Oke. Suku yang bawah ini aku keluarkan R pangkat 3-nya jadi seperti ini. Lalu harus dikali suku ini juga ya. Jadi suku yang ini, barang yang ini, aku rubah jadi ini. Oke, dari situ bisa kita sederhanakan. Kita gunakan ekspansi binomial, bahwa kalau ada 1 ditambah X dipangkatkan N, dengan X-nya ini sangat kecil, maka bisa kita ubah jadi 1 ditambah N kali X. Oke, jadi barang ini kalau diaproksimasi dengan ekspansi binomial, kita bisa jadikan seperti ini. Kalau teman-teman belum familiar dengan ekspansi binomial, coba cek video lain dulu ya. Oke, dari sini barang ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 delta. Jadi barang ini kalau kita asumsikan R kecilnya itu R ditambah delta, dengan deltanya itu sangat kecil, itu kita bisa dekati dengan 4 delta. Seperti itu. Sehingga persamaan yang ini tadi bisa aku ganti seperti ini. Bisa aku aproksimasi seperti itu. Kita pindah ruas ke kanan, kita dapatkan persamaan seperti ini. Oke, dari situ kita udah dapat persamaan osilasi yang sebenarnya. X double dot ditambah omega kuadrat. X sama dengan 0. Jadi barang ini adalah omega kuadratnya. Sehingga periode osilasi planet ini di arah radial adalah 2pi akar 3/16 pi G. Ya, cukup panjang, tapi ide utamanya kita perlu menulis persamaan osilasi dalam variabel delta. Untuk mendapatkan persamaan itu kita harus tinjau gaya di arah radialnya. Dan kebanyakan sudah menuliskan ini dengan benar, tapi terkadang menuliskan ini dengan salah, belum cukup benar. Mereka menganggap bahwa omeganya itu konstan setiap saat, padahal enggak, omeganya berubah-ubah sebagai fungsi R. Nah, dari situ biasanya bisa menghasilkan jawaban yang berbeda nantinya. Cukup itu aja poin yang perlu hati-hati. Perlu disadari bahwa omeganya itu tidak konstan selama dia berosilasi. Omeganya berubah sebagai fungsi R. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal kali ini. Kita ketemu di video berikutnya.